Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan PTS ya teman-teman. Apa kabar setelah mengikuti PTS? Semoga tetap semangat ya. Sebelum belajar jangan lupa ya kita berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari memperoleh manfaat, diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Kita sekarang ke materi atau KD yang terbaru, KD baru ya teman-teman, yaitu tentang kelipatan dan faktor bilangan. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang faktor bilangan. Ya, ini materi baru. Kalian belum pernah dapat materi ini ya, baru dapat di kelas 4 ini. Tetapi materi ini akan dipelajari sampai nanti kalian kuliah pun ada menggunakan materi ini ya. Yang pertama adalah tentang faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contoh ya, kita mau mencari faktor dari 10. Faktor dari 10. Kita lihat, kita bagi bilangan 10 itu dengan bilangan yang terkecil, yaitu bilangan 1. 1 bagi 10 berapa? 10. Nah, selain 1 kita bagi lagi, setelah 1 angka 2, bilangan 2 kita bagi. 10 bagi 2 5. Terus kita bagi lagi dengan bilangan selanjutnya. Bilangan 3 bisa enggak? Enggak. Bilangan 4 kali berapa yang hasilnya 10? Ada enggak? Enggak ada, berarti tidak bisa. Berarti kita ke bilangan 5. 5 kali berapa yang hasilnya 10? 5 kali 2 berarti bisa. 5 kali 2. Terus 6 bisa enggak? Enggak. 7 enggak. 8 enggak. 9 enggak. Kita ke 10 langsung. 10 kali berapa sih? Atau 10 kali berapa sih yang hasilnya 10? 10 kali 1. Nah, lalu sudah belakangnya itu sudah sama dengan yang belakang kita cari, udah angka 10, berarti sudah selesai. Tinggal kita nulis. Faktor dari 10 adalah, nah kita lihat angka yang paling kiri. 1, di situ ada 1, angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 10. Oke, nah 1, 2, 5, 10 itu merupakan bilangan faktor dari 10. Nah ya, paham ya teman-teman? Gampang kan? Sekarang contoh lagi, misalkan faktor dari 18. Faktor dari 18. Seperti tadi kita bagi dengan bilangan yang paling kecil, yaitu bilangan 1. 18 dibagi 1, 18. Dibagi 2 bisa enggak? Ya, bagi 2 sama dengan 9. 18 bagi 3 bisa enggak? Bisa. Oke, berapa? Dibagi 3 sama dengan 6. Dibagi 4 bisa enggak? Enggak. Oke, bagi 5 juga enggak bisa. Bagi 6. 6 bisa enggak? Bisa. 6, 3, 7 enggak bisa. 8 bisa enggak? Enggak. Berarti kita ke angka 9 langsung. 9 sama dengan 2 ya. Terus habis angka 9, 10 enggak bisa, 11 enggak bisa, 12, 13, 14, 15, 16, 17 juga enggak bisa, maka kita langsung ke angka 18. 18 dibagi 18 sama dengan 1. Maka faktor dari 18 adalah, kita lihat yang sebelah kiri. Angka berapa aja di situ? Angka 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, itu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 itu merupakan faktor dari 18. Oke, cukup gampang kan? Nah, udah, kita contohnya dulu ya. Sekarang kita ke faktor persekutuan atau faktor persekutuan dulu. Kita ke faktor persekutuan.
Faktor persekutuan adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya sama. Ini faktor dari bisa 2, bisa 3 ya, bisa 2 bilangan atau lebih yang nilainya sama. Contoh, tentukan faktor persekutuan. Faktor persekutuan buah mida singkat menjadi Fs biar gampang ya. Fs atau faktor persekutuan dari, misalkan contoh faktor dari faktor persekutuan ya Fs faktor persekutuan ya dari 8 dan 12. Oke, kita cari faktor, caranya sama, mencari faktor dari 8. Dari 8. Nah, faktornya 8 bagi 1 8, 8 bagi 2 4, bagi 3 enggak bisa, bagi 4 ya langsung 2, bagi 5 enggak bisa, bagi 6 enggak bisa, 7 juga enggak bisa, maka langsung ke 8 1. Setelah itu, setelah kita mencari faktor 8, kita cari faktor 12. Faktor dari 12 dibagi 1 12, bagi 2 6, bagi 3 4, bagi 4 3, 5 enggak bisa, langsung 6 6, 2, 7 enggak bisa, 8 enggak bisa, 9 enggak bisa, 10 enggak bisa, 11 enggak bisa, 12 1. Nah, kalau sudah, kita tulis faktor dari 8. Faktor dari 8 tadi ada berapa aja? Faktor 8. Nah, ada berapa aja? Ada 1, 2, 4, dan 8. Ya. Faktor 12. Itu 3, 4, 6, dan 12. Nah, sekarang kita lihat faktor persekutuannya. Faktor persekutuan itu yang sama. Di situ ada bilangan berapa aja. Faktor yang ada yang sama itu adalah angka 1, 2, 4. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Berarti kalau tidak ada, maka faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1. Jadi, faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, 4. Nah, ini adalah faktor persekutuan. Sekarang kita ke faktor persekutuan terbesar atau FPB, dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Jadi kita setelah mencari faktor persekutuannya, kita cari yang terbesar. Contoh misalkan, carilah faktor persekutuan terbesar atau FPB dari misalkan 12 dan 16. Nah, 12 dan 16. Kita cari nih faktornya sama kayak tadi. Kita cari dulu faktor dari 12. Nah, kita cari 12 dibagi berapa? Bagi 1 sama dengan 12. Bagi 2 6, bagi 3 4, bagi 4 3, bagi 5 enggak bisa ya, bagi 6 2, langsung kita bagi ke 12 1. Setelah itu kita cari faktor dari 16. Faktor dari 16. Nah, kita lihat, kita bagi 1 16 dibagi 2 8, dibagi 3 enggak bisa, bagi 4. Bagi 4 ya, 4 kali 4 sama dengan 16, bagi 5 enggak bisa, bagi 6 enggak bisa, 7 enggak bisa, 8. Bagi 8 2, terus bagi 16 1. Bagi 16 1. Nah, udah selesai.
Kalau sudah, kita tulis faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Oke, kalau sudah, kita tulis faktor dari 16. Faktor dari 16. 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, kalau sudah ketemu faktornya, kita ke faktor persekutuan. Tadi angka yang sama. Angka yang sama, angka berapa aja di situ? Angka 1, 2, 4. Nah, jadi faktor persekutuannya, faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 16 adalah 1, 2, dan 4. Itu faktor persekutuannya. Sekarang kita ke faktor persekutuan terbesar, FPB-nya. Nah, FPB-nya itu ada angka 1. Kita lihat faktor persekutuan. Ada 1, 2, dan 4. Karena kita disuruh mencari yang terbesar, maka angka 1, 2, dan 4 yang paling besar mana? Adalah angka 4. Angka 4. Maka FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Maka FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Oke. Cukup ya teman-teman ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari Bu Hamidah. Nanti setelah kita belajar FPB, kita akan belajar KPK. Tapi kita FPB dulu ya. Sekian dari Bu Hamidah. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.